Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairul Asmil, NIM 2210417836, kelas F1 konversi, mata kuliah Supply Chain Management, dosen Bapak Adi Mursalin SE MM CPH CM. Ya, adapun soal ujian yang diberikan kepada kami, yaitu soal bagian A. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan supply chain management? Ya, jawaban saya yaitu supply chain management secara umum merupakan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengaturan dan penjadwalan arus produk dari mulai pengadaan hingga didistribusikan kepada konsumen. Dengan supply chain ini, manajemen rantai pasok dirancang dengan demikian rupa sehingga dapat dilakukan dengan cara yang paling efektif dan efisien. Nah, soal yang kedua, jika Anda berbisnis dalam bidang restoran, bagaimana Anda menerapkan supply chain management dalam bisnis restoran Anda? Nah, jawaban saya, jika saya memiliki usaha bisnis, terutama restoran, saya akan memperhatikan fungsi utama dari bisnis yang saya jalankan sehingga akan terpenuhi kualitas yang baik untuk permintaan konsumen dengan memperhatikan aspek-aspek dari supply chain manajemen, di antaranya pertama yaitu perencanaan, yang mana perencanaan ini adalah kita menganggarkan beberapa banyak permintaan porsi makanan dalam satu hari sehingga kita dapat menyediakan bahan baku atau material pendukungnya. Misalnya kita fokus menjual aneka macam nasi goreng, berarti kita harus menyediakan kebutuhan beras atau dagingnya. Yang kedua, pengadaan. Hal yang perlu dikelola dengan baik adalah pengadaan barang yang di restoran kita, misalkan penyediaan freezer untuk menyimpan bahan baku ataupun stok bahan makanan lain supaya tetap selain itu kesediaan peralatan pendukung lain juga harus disediakan seperti piring, sendok, ataupun gelas. Yang ketiga, produksi. Otomatis dalam bidang usaha restoran ini tidaklah gampang dan jumlah produksi harus diperhatikan dengan tepat agar kita tidak kekurangan stok dengan standar produksi, dan yang disediakan di restoran juga harus terbaik. Yang keempat, pengantaran atau delivery merupakan langkah terakhir dari aspek supply chain manajemen usaha bisnis kita. Apabila konsumen tidak dapat mencicipi makanan kita secara langsung, maka kita bisa melakukan proses pengantaran ke konsumen. Ya, kita sebagai mahasiswa Universitas Pancabakti Pontianak, seberapa pentingnya supply chain management bagi UPB dan bagaimana UPB menerapkan supply chain itu? Ya, yaitu supply chain management sangatlah penting bagi mahasiswa di setiap kampus, terutama kampus UPB Pontianak ini, karena program pemberian materi dan dari dosen sampai akhir penerapan di setiap mahasiswa sangatlah terstruktural. Beberapa program pemerintah yang mendukung adanya keterkaitan antara bahan ajaran yang ada di kurikulum dengan kebutuhan industri saat ini yang dibahas dalam beberapa mata kuliah sehingga membuat mahasiswa lebih paham dan memiliki pengetahuan di bidang masing-masing, utamanya manajemen rantai pasok saat terjun langsung di dunia industri. Ya, pertanyaan selanjutnya, buka link. Kita diberikan link untuk menjawab 4 pertanyaan tentang supply chain apabila kamu tinggal di wilayah Asia Tenggara. Ya, yaitu pertanyaan pertama, tantangan apa saja dan peluang apa saja yang didapatkan dari rantai pasok yang di wilayah pasar Asia Tenggara. Ya, yang saya ketahui bahwa di perekonomian di sana
dapat berkembang pesat, kemudian membawa berbagai macam tantangan tersendiri. Tingkat pembangunan infrastruktur dan masing-masing daerah memiliki sebuah makna bahwa setiap usaha memerlukan macam strategi supply chain yang digunakan berbeda-beda guna untuk mendapatkan sebuah standar yang dapat digunakan dalam memenuhi kebutuhan konsumen. Yang kedua, mengapa saya perlu melakukan otomatisasi dalam supply chain saya? Dikarenakan akan besarnya sektor logistik yang terjadi di kawasan Asia Tenggara, menjadikan hal ini sebuah tantangan bagi pelaku industri. Hal tersebut dikarenakan permintaan dari pelanggan dan akan meningkat, maka hal tersebut akan menjadi sebuah tekanan bagi pelaku bisnis guna untuk melayani konsumen dan juga untuk mempertahankan konsumen tersebut. Soal ketiga, apa dampak potensial dari otomatisasi pada supply chain manajemen? Yaitu kita melihat dari segi perencanaan rute yang dioptimalkan hingga pengiriman jarak terakhir yang efisien. Otomatisasi berpotensi merevolusi seluruh operasi supply chain. Pengemasan 3D, yaitu pengoptimalan, penjualan, dan pelacakan armada secara real time hanyalah beberapa cara di mana otomatisasi mengubah permainan. Soal yang keempat, dapatkah otomatisasi terintegrasi dengan sistem yang sudah ada? Setiap bisnis memiliki sistem sendiri dan solusi teknologi harus ramah integrasi untuk melancarkan transisi platform teknologi logistik era baru berbasis cloud dan memudahkan implementasikan serta dapat dengan mudah digabungkan dengan sistem yang ada dan bekerja dalam batasan yang disediakan oleh perusahaan tertentu. Soal kelima, silahkan tonton video supply chain di Instagram Bapak. Jelaskan teori-teori mengenai SCM menurut pembicara dari ketiga video tersebut. Yang pertama yaitu plan. Kesuksesan supply chain manajemen terletak pada proses penentuan strategi supply chain manajemen. Tujuan dari proses perumusan strategi ialah agar tercapainya efisiensi dan efektivitas biaya serta terjaminnya kualitas produk yang dihasilkan hingga sampai ke konsumen. Yang kedua, source. Perusahaan harus mampu memilih supplier bahan baku yang kredibel, yang sanggup untuk mendukung proses produksi yang akan dilakukan. Oleh sebab itu, supply chain manajemen ini harus dapat menetapkan harga, pengelolaan, pengiriman, pembayaran bahan baku, dan menjaga serta meningkatkan hubungan bisnis terhadap supplier, yaitu MAC. Selanjutnya MAC. Komponen ini adalah tahap manufacturing manajemen. Manajer supply chain manajemen melakukan penyusunan jadwal aktivitas yang dibutuhkan dalam proses produksi, uji coba produk, pengemasan, dan persiapan pengiriman produk berupa barang atau jasa. Yang keempat, delivery, yaitu perusahaan memenuhi pemesanan dari permintaan konsumen, pengelolaan jaringan gudang, penyimpanan, memiliki distributor untuk menyerahkan produk ke konsumen, serta mengatur sistem pembayaran. Soal selanjutnya yaitu soal bagian B, yaitu yang pertama, topik yang dibahas pada keempat video. Yang saya ketahui bahwa video pertama itu yang dibahas adalah pengantar supply chain manajemen. Video kedua, teknik industri, analisis supply chain manajemen. Video yang ketiga, tujuan strategi supply chain manajemen, strategi dan performance. Yang soal kedua, nama pembicara keempat video yaitu
ketiga video itu ya, yang pertama Oktri, dua Gilang Fakihul Burhan, yang ketiga Profesor Insinyur Yoman Punjawa MEG PhD CSCP. Nah, soal ketiga, jelaskan dari ketiga video tersebut. Yang pertama, pengantar supply chain manajemen, yang pembicaranya Oktri. Supply chain ini adalah jaringan perusahaan-perusahaan yang secara bersama bekerja, yang terlibat dalam memasak bahan baku, memproduksi barang, dan pengiriman barang tersebut ke tangan pemakai terakhir. Supply chain manajemen ini adalah metode atau alat untuk pendekatan untuk pengelola aliran produk, informasi, dan uang secara terintegrasi yang melibatkan pihak-pihak mulai dari hulu ke hilir, yang terdiri dari supplier, pabrik, pelaku kegiatan distribusi maupun jasa-jasa logistik. Apabila kita mengacu pada sebuah perusahaan manufaktur, kegiatan-kegiatan utama yang harus dalam kualifikasi SCM adalah yang pertama, kegiatan merancang produk baru, yang kedua, bagian mendapatkan bahan baku, yang ketiga, kegiatan merancang produksi dan persediaan, yang keempat, kegiatan melakukan produksi, yang kelima, kegiatan melakukan pengiriman atau distribusi, yang keenam, kegiatan pengelolaan pengambilan produk barang. Nah, yaitu pembicaraan kedua, teknik industrial analisis supply chain manajemen, yaitu pembicaranya Gilang Fakihul Burhan, yaitu supply chain manajemen merupakan yang merupakan sebagai rantai pemasok suatu perusahaan agar menjadi efektif, yaitu dengan memperhitungkan ketepatan waktu, estimasi pengiriman barang dengan biaya seminimal mungkin. Alur supply chain ini dimulai dari supplier, kemudian dilanjutkan kepada production, distribution, kemudian kepada retailer atau wholesaler, hingga akhir sampai kepada customer. Perusahaan-perusahaan yang besar umumnya pasti memiliki supply chain manajemen agar proses produksi dan pendistribusian hingga ke tangan konsumen dapat teratur. Nah, pembicara yang ketiga, tujuan strategi supply chain manajemen, strategi and performance, yaitu pembicaranya Profesor Insinyur Yoman Punjawa MEG PhD CSCP, yaitu dia membicarakan tentang tujuan dari supply chain manajemen itu ya, yang menyeimbangkan antara permintaan dan juga penawaran agar lebih efektif dan efisiensi. Sejumlah masalah utama dalam rantai pasok ini berhubungan dengan penentuan tingkat outsourcing yang tepat, manajemen pengadaan barang, manajemen pemasok, pengelolaan hubungan dengan pelanggan, identifikasi masalah dan merespon masalah tersebut. Yang terakhir adalah manajemen risiko. Ya, ada sejumlah hal yang dikendalikan oleh supply chain manajemen, yaitu mengetahui wilayah jaringan distribusi, jumlah fasilitas produksi, lokasi supplier, pusat distribusi, dan gudang sampai dengan pelanggan. Ada beberapa hal dalam penerapan supply chain manajemen ini yang harus diperhatikan supaya tidak terjadi hambatan saat menjalankan rantai pemasok tersebut, yaitu bagian A, pengukuran kinerja, bagian B, customer service yang harus bisa didefinisikan dengan jelas, ukuran keterlambatan respon dan pelayanan. Bagian C, status data pengiriman yang akurat, sistem informasi yang efisien, analisis metode pengiriman yang lengkap, dan lain sebagainya. Yang keempat, soal selanjutnya ya, yaitu soal yang keempat, masih soal bagian B. Manfaat dan pelajaran dari ketiga video tersebut
yaitu yang saya ketahui bahwa semua pihak yang terlibat dalam rantai pasokan bertanggung jawab untuk bisa memberikan barang-barang hasil produksi kepada pelanggan tepat waktu dan di tempat yang tepat. Jadi pada dasarnya supply chain management ini akan melibatkan pemasok, pabrik, manufaktur, penyediaan logistik, dan tentunya yang paling terlibat adalah pelanggan. Ya, baik, saya akan lanjut ke soal bagian C, yaitu jumlah tugas yang telah dikerjakan selama mata kuliah supply chain management metode penelitian supply chain management ini, yaitu adalah 2 tugas, di antaranya cara mengatur persediaan dan stok dan membuat ringkasan jaringan supply chain management. Nah, demikianlah jawaban dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan karena semua manusia tidak luput dari kesalahan dan jauh dari kata sempurna. Cukup sekian dari saya akhiri dengan ucapan billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mahasiswa.